Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini Bang? Sehat? Ya, kabar penuh duka ini. Penuh duka, luar biasa. Setidaknya 3.900 sudah yang tewas. Dari dugaan Badan PBB akan mencapai 10.000 ini. Luar biasa gempa, dan baru saja terjadi pula di Banten gempa ini. Belum tahu nih kabarnya sampai macam mana ini. 5,4 kalau salah. Baru saja. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat dari negeri Turki ini yang luar biasa? Sejarah yang panjang, sejarah yang menguasai dunia, dan juga menjadi stabilisator NATO belakangan ini. Sehingga ketika gempa tuh baik yang kiri maupun yang kanan akan membantu gitu. Gimana Bang? Dan juga ekonomi sana yang luar biasa acak kadut, ditambah gempa ini hari-hari ini. Bertahannya Dogan ini menyebabkan sebuah stabilitaskah atau apa di balik ini semua? Mungkin dari situ kita mulai pagi ini, Bang. Silakan Bang. Ada 3 yang kita bahas ya. Yang pertama soal gempa. Ya, betul. Kalau gempa ini adalah keputusan Allah, maka dia berarti memang harus ada yang diperbaiki di Turki. Ada yang sedang diseimbangkan di Turki. Ada yang Allah sedang peringatkan kepada Turki, Syria, dan kawasan dunia lain gitu. Kalau datang dari Allah. Tapi kalau juga datang karena rekayasa, karena bisa saja dengan teknologi sekarang gempa itu bisa diarahkan ke wilayah mana dengan kekuatan teknologi tertentu gitu. Dan itu berarti Turki dengan Syria sedang diserang gitu. Kalau kita lihat dari perspektif itu, kita nggak bisa satu gempa bisa diduga wilayahnya mana, itu berarti dia menggunakan teknologi tertentu untuk membaca wilayah mana yang akan mengalami gesekan-gesekan sehingga terjadi gempa demikian rupa. Maka prediksi tentang terjadinya gempa juga disebabkan oleh 2 hal. Pertama karena persoalan kemampuan membaca dengan perspektif teknologi, dan itu sesungguhnya dimungkinkan. Yang kedua karena memang tadi prediksi disebabkan sudah dengan sebuah peristiwa intelijen tertentu. Ini yang mestinya kita tengarai dengan baik, kita identifikasi dengan baik. Sesungguhnya peristiwa ini apa di balik peristiwa itu yang pertama. Ya, pusat. Sebenarnya kalau pakai data-data dari berbagai media, memang sudah sampai 3.800 gitu. Dan akan meningkat terus mungkin. Saya juga tidak mustahil memang sampai 10.000-an. Yang kedua soal ekonominya. Suka tidak suka, Turki berhasil mempertahankan diri dari serangan-serangan Barat, baik secara perekonomian maupun secara politik. Dan itu menggelisahkan Barat, termasuk menggelisahkan Benjamin Netanyahu, karena Erdogan pernah secara terbuka menyatakan bahwa Benjamin Netanyahu adalah pembunuh, dan itu di muka panggung internasional. Dan karena dengan sikap Erdogan yang kayak gitu, Erdogan diserang berkali-kali juga tidak kemudian jatuh gitu. Diserang secara ekonomi nggak jatuh, diserang secara politik nggak jatuh. Diserang secara militer nggak mungkin, karena Erdogan saya pernah menyatakan di Rasil, Erdogan tegas membeli nuklir dari Rusia, dan dia pertontonkan itu kepada Barat gitu. Maka jadilah dia sebagai stabilisator antara NATO dengan Rusia gitu. Nah itu kalau ngeliat dari itu. Ekonominya kendati begitu tetap memberi harapan kepada masyarakat Turki, dan itu membangkitkan rasa percaya diri bagi sejumlah rakyat Turki untuk tetap berkiprah di bawah kepemimpinan Erdogan secara ekonomi politik. Sementara secara militer, secara
politik kayak gitu, bisa kita lihat bahwa situasi Ukraina dengan dukungan NATO, dengan Rusia yang bertahan, itu membuat posisi Turki naik, bargaining position-nya sesungguhnya. Jadi kondisi Ukraina-Rusia itu menunjukkan bargaining position, posisi tawarnya Turki itu naik. Dan itu tidak dikehendaki oleh NATO yang melihat Turki bisa kayak gitu. Itu tidak dikehendaki, sama sekali akan mengganggu posisi NATO di tengah yang namanya NATO terus melebarkan sayapnya gitu. Nah, saatnya sama secara sejarah, kalau kita perspektif sejarah, ini adalah abad di mana Turki akan bangkit kembali kekuasaannya yang dalam sejarah dunia pernah menguasai Selat Bosporus dan mengganggu kekuatan Barat pada akhir abad 15 gitu. Dan di awal abad 16 itu luar biasa pertahanannya sampai akhirnya memang memunculkan perjanjian Tordesillas dan Zaragoza itu gitu. Bahwa Barat terganggu dengan Selat Bosporus dipegang oleh Turki dan Turki kemudian melebarkan sayapnya, tapi kemudian Turki jatuh karena utang, uang dan perilakunya sendiri gitu ya. Itu menggambarkan bahwa Turki pernah menjadi satu wilayah yang menunjukkan Islam pernah berjaya demikian luar biasa. Yang kita bisa lihat dari situ. Artinya potensi bangkit dari Turki kalau bisa di abad ini memang diminimalkan, itu bahasa sederhananya. Minimalkan potensi bangkit. Sementara ya namanya Yahudi dengan siklus 7 abad itu, dengan siklus 1 abad, itu tahu betul potensi untuk bangkit itu memang tahu betul akan terjadi pergiliran, pertukaran gitu. Nubuat juga itu buat mereka, buat mereka jadi nubuat juga gitu mereka Yahudi. Iya pasti, karena mereka memang mengetahui riwayat pertukaran atau pergantian itu gitu. Dan mereka sedang menghambat pertukaran siklus 7 abad atau siklus 1 abad tadi gitu. Lihat. Ya, saya lagi ingat ya, kejatuhan Turki pun karena hutang, bukan begitu Bang Ihsanuddin Nursi, ketika mereka para pemimpin akhir kekhalifahan Turki itu terjebak pada hedonisme. Dan sekarang juga menjadi masalah ketika hutang kita luar biasa, kok Indonesia lah paling 3, tingkat kemiskinan kok malah bertambah. Kita jadi garuk-garuk kepala. Itu gimana bisa begini Bang? Ini mungkin juga mengingatkan Indonesia yang di tengah harga-harga yang semakin naik dan hutang semakin naik. Tentu akibatnya kemiskinan yang semakin naik. Hanya menguntungkan beberapa gelintir pemasok yang menerima komisi itu, atau cemana ceritanya ini Bang? Sebenarnya ketika organisasi pemerintahan tidak merupakan aset bagi rakyatnya, ini aset besarnya ya, besarnya di sini harus dipahami. Ketika organisasi pemerintahan sebagai sebuah organisasi negara untuk menjalankan negara gitu ya, pemerintahan sebagai organisasi untuk menjalankan negara tidak merupakan aset atau kekayaan atau nilai tambah atau dalam rangka mengangkat harkat martabat rakyatnya, maka dia berarti berperan sebaliknya, bahwa organisasi pemerintahan itu merupakan beban, dan itu nampak minimal pada 5 indikator. Apa tuh? 5 indikator pertama, rasa keadilan cedera, dan itu merebak kemana-mana. Rasa keadilan cedera karena hukum telah mengabdi pada kekuasaan, hukum tidak lagi menunjukkan sikap, menunjukkan pengabdiannya pada tegaknya keadilan, tapi hukum mengabdi pada kekuasaan. Itu dirasakan oleh orang. Yang kedua, yang ketiga, indikator berikutnya kalau kita lihat di situ, kekayaan pada segelintir orang mungkin meningkat, tapi pada saat yang sama kemiskinan juga meningkat pada kelompok lain. Gitu. Itu indikator ekonominya. Nah, indikator lainnya yang di situ, orang merasa tidak lagi mendapat pengayoman. Orang tidak lagi merasa mendapat bahwa kerjasama sosial itu muncul menjadi kesepakatan kehidupan bersama. Itu bisa kita lihat dari peristiwa jalan. Saya ngambil contohnya jalan raya karena walaupun kelihatan bukan merupakan bencana, tapi buat saya itu sudah merupakan indikator pada apa yang saya sebut sebagai, orang bilangnya sebagai
social unrest gitu ya. Saya bilang enggak, saya mulai sebagai social disruption aja. Social disruption itu makin kelihatan gitu di jalan raya, hubungan sosial, gitu ya. Dan itu saya sampaikan dalam YouTube saya di mana-mana, dan itu nanti berhubungan dengan ekonomi politik gitu. Itu indikator keempatnya. Nah, indikator kelimanya, ketika social disruption muncul, maka sesungguhnya kehidupan tidak lagi berbasis pada pegangan etika dan moral. Nah, disitulah agama cuma jadi alat. Agama cuma jadi casing. Agama bahkan bisa dimusuhi, agama terkadang bisa jadi casing, agama bahkan dijual belikan. Nah, itu situasi yang muncul gitu. Nah, dari situ ketika beban negara makin meningkat diikuti dengan 5 problematik tadi gitu ya, ditambah dengan orang makin sulit untuk mencari tokoh siapa yang menjadi teladan gitu. Kan sekarang ini kita nyaris mencari jarum di tengah gunung jerami untuk mencari pemimpin yang betul-betul representatif gitu ya. Saya ulang ya. Kita mencari jarum di tengah gunung jerami untuk mencari pemimpin yang betul-betul berpihak kepada kepentingan harkat martabat bangsa Indonesia. Saya ulang, untuk kepentingan harkat martabat bangsa Indonesia gitu ya. Itu kita mencari betul-betul mencari jarum. Kesulitan amat sangat luar biasa gitu. Tentu dengan pikiran sehat sampai kita menyatakan kesulitan itu ya. Dengan memperhatikan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi selama sejak 99 sampai dengan sekarang ini gitu. Berarti sejak 24 tahun lalu gitu kan. Kalau kita ngambilnya begitu gitu. Sejak 24 tahun lalu ternyata kita demikian susahnya gitu. Gambarannya begitu. Maka apa yang kita saksikan lewat itu sesungguhnya dirasakan oleh sekelompok orang. Jadi saya pernah bilang juga di Rasil bahwa COVID-19 dan vaksin itu menimbulkan kajian mendalam soal ledakan hutang global. Mereka judulnya dunia ledakan hutang global gitu. Nah, ternyata ada 5 pikiran seperti juga saya pernah sampaikan di Rasil. Ledakan hutang global itu gitu. Yang menariknya di Indonesia, walaupun kita kritisi terus dari zaman Orde Baru mengkritisi soal utang gitu ya, dengan tangan kuning saya bahkan menuding-nuding, bahkan dengan seorang profesor doktor yang kemudian menjadi wapres, saya berdebat tajam gitu ya, bahkan dengan seorang menteri yang berkuasa beberapa satu generasi ini saya ribut tajam soal hutang gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita tidak punya kesadaran bahwa hutang adalah sebagai sarana untuk menjajah. Jadi saya bilang utang itu adalah 7I gitu. Dia bagian dari invasi, dia intervensi, dia infiltrasi, dia interferensi, dia intimidasi, dia indoktrinasi, dan ujungnya adalah inflasi. Iya, tapi utang ini jadi ingat masalah rame-rame nih. Pekan ini ada urusan utang 50 miliar. Ketika Sandiaga menghutangkan Anies Baswedan, ini apa cerita di balik cerita, tapi sama Bang Haji Oma itu sudah dianggap itu ikhlas ya, tapi kok politik ini mengkorek-korek masalah ini lagi. Apa yang terjadi Bang di tengah hiruk pikuk Rabu Pon kemarin, percaturan politik yang nampaknya semut-semut aja, atau di mata seorang Ihsanuddin Nursi apa ini yang dilihat? Silakan Bang. Sebuah lembaga negara bertanya pada saya tentang kondisi sosial, tentang kondisi ekonomi politik di Indonesia. Setelah saya presentasi di hadapan mereka dengan menghasilkan kajian yang sangat berbeda dengan 4 analisis lainnya. Ini saya nggak sebut lembaganya apa ya gitu. Di situ saya sudah menyebut bahwa eskalasi politik makin tidak menenangkan, makin rawan gitu. Istilah saya makin rawan. Itu sudah dalam posisi -2. Itu saya kaji bulan Desember. Bahwa situasi -2. Kemarin mereka bertanya kembali, kurang lebih ini situasinya kayak gimana? Saya bilang makin meningkat. Minusnya bukan lagi -2, tapi -3. Mereka bikin skala sampai dengan -5. Sekarang sudah sampai pada -3. Nah, kalau sampai sudah -3, itu berarti situasi musyawarah rakyat Indonesia, demo pemimpin kepala desa, demo perangkat desa, demo 20 Februari nanti anggota DPR macam-macam gaji naik. Iya, soal kalau yang demo DPRD soal mereka dipersamakan
sesungguhnya dengan birokrat, itu mereka tidak terima. Kepres 33, dan kebetulan saya pernah menjadi pembicara bagi mereka, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Kemendagri. Jadi bukan perwakilan rakyat, jadi di bawah Depdagri ya mereka ya? Iya, di bawah Kemendagri. Saya ketemu anggota DPR di Pak Bin kemarin juga mengatakan, ngapain kalau jadi pegawai doang, dibilang gitu. Iya, itu maksudnya. Dia bilang nggak ada fungsinya. Kayak gitu mereka nolak gitu ya. Lalu berikutnya ada kisruh soal pertemuan di London, lalu kemudian manuver Surya Paloh kemana-mana gitu ya. Tambah lagi dengan sebelumnya Joko Widodo demikian dibangga-banggakan di ulang tahun PDIP gitu, demikian dibanggakan kan kalau di Januari itu gitu. Ya begitulah kan. Ditambah dengan perubahan proporsional dari terbuka menjadi tertutup dan diprotes gitu. Ditambah lagi dengan yang namanya isu tentang perpanjangan masa jabatan dan pertambahan periode, itu eskalasi politiknya meningkat. Eskalasi situasi rawan politiknya, situasi panasnya gitu ya, itu makin meningkat. Ditambah dengan dua isu, jatuhnya indeks demokrasi, jatuhnya IPK, korupsi. Nah, dan gubernur mau dihapus pula lagi. Aduh, unik-unik aja ini. Jadi sesungguhnya soal, lalu kemudian wajar-wajar aja kita bicara soal menghapus gubernur dipilih, lalu kemudian bicara perpanjangan masa jabatan, pertambahan periode, wajar-wajar aja kalau rakyat menyukai. Di situ sesungguhnya saya jadi terkejut gitu. Ini orang-orang ini pegang sumpah jabatan nggak sih gitu? Itu. Ujungnya kan kalau kebayang nggak kalau sumpah jabatan berbasis korporasi yang dikudeta saja mau kudeta lagi, itu artinya apa? Artinya kita sedang dipertontonkan. Jadi masyarakat Muslim yang betul-betul pegang keimanan kokoh itu sedang dipertontonkan dan sedang menyaksikan bahwa sejumlah masyarakat di Indonesia termasuk elitnya itu sudah tidak lagi punya rasa malu untuk berburu tahta dan harta. Berdusta. Sudah tidak punya rasa malu munafik untuk berburu tahta dan harta gitu. Kalau yang sudah tidak punya rasa malu dalam rangka berburu tahta dan harta, ya itu tadi wahan ubud dunia, sudah kecintaan pada dunia secara berlebihan. Nah, kalau sudah ubud dunia, wahan itu menjadi pemandu kehidupan, ya, ketika cinta pada dunia, ya, wahan itu demikian cinta pada harta dan tahta sudah menjadi pemandu dalam kehidupan, tunggulah saatnya. Itu tanda-tanda bahwa sebentar lagi kita, seperti yang saya pernah bilang sebelumnya, bencana besar akan menimpa kita. Masya Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Doa mungkin ya. Nah, emang susah ya, kita ini entah menjadi bangsa munafik atau tidak. Ketika seorang B.J. Habibie, kemarin tuh kepala BRIN bilang, ya karena kurang tempat lah, itu nggak ada di kantornya, itu nggak terpampang lah literasi tentang B.J. Habibie, yang sudah sedemikian di tengah baik buruknya makhluk yang satu ini, tapi dipertontonkan teknologi yang bikin garuk-garuk kepala ini, Bang. Bentar lagi ada pameran mobil, ada mobil SMK, tapi made in Cungko. Ternyata ini apa yang terjadi sebenarnya, Bang, di negeri ini? Kankah akan menjadi penulis sejarah baru atau gimana, Bang? Saya sejak SMA digadang-gadang sebagai sarana ngebangkitin nasionalisme, saya ngebuktikan 5 hal. Satu, Jepang sesungguhnya berhasil mendikte Indonesia dari strategi transportasi, moda transportasi darat. Dengan apa indikatornya? Indikatornya mesin motor saja, blok mesinnya nggak bisa kita bikin. Sampai sekarang nggak bisa. Sampai dengan sekarang. Apalagi blok mesin mobil gitu. Nah, ketika SMK rame-rame kayak gitu, pertanyaan saya yang pertama adalah, itu blok mesinnya bikinan siapa? Nah, ketika sampai pada bikinan blok mesin, itu berarti termasuk persoalan pengecoran logam. Dan berarti pengecoran logam itu berarti pembentukan molding. Mesin cetaknya, mesin cetak blok mesinnya. Jadi bukan soal sederhana itu. Begitu. Jadi soal pengecoran logamnya, apakah dia Fe-nya, ferrusnya, apakah aluminiumnya. Oke lah, pokoknya pengecoran logam yang demikian rupa dibutuhkan untuk masuk ke blok untuk masuk ke molding tadi, untuk membentuk. Di dalam pembentukan molding tadi dibutuhkan high precision.
Ini dengan teknologi pemikirannya dengan teknologi masih energi fosil ya, masih belum dengan teknologi electric vehicle ya, bukan masih belum ini. Karena nanti kalau electric vehicle mungkin seru lagi, itu soal dinamo, gulungan dan macam-macam itu, termasuk soal baterainya. Jadi artinya ketika kita berpikir mobil, maka dia runtut dari mulai sumber daya sampai dengan upaya memproduksi. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu berarti melibatkan belasan ribu spare part. Itu berarti melibatkan persoalan bagaimana soal rem, itu bagaimana soal suspensi. Kan mobil itu kalau jalan dia harus memperhitungkan tingkat safety kan. Nah, kalau tingkat safety itu berarti soal rem, berarti soal suspensi. Ya orang bilangnya soal bagaimana kaki-kakinya dengan benar gitu. Ya kan di situ itu soal ketiga. Berikutnya soal listriknya. Karena soal lampu kan, sen kanan, sen kiri gitu loh. Kalau malam jalan kayak apa gitu. Itu salin tadi persoalan keamanan, soal lampu. Itu berikutnya. Yang berikutnya yang keempat adalah soal kenyamanan di dalam. Kan nggak mungkin Anda naik mobil dengan posisi kehujanan atau kemudian kaca terbuka. Nggak benar. Asal itu kacanya gimana? Naikin gimana kayak apa gitu. Sampai kayak gitu di dalam. Lalu berikutnya soal industri bagaimana bannya. Karena kita tanya, yang bikin ban ini siapa di Indonesia? Orang Indonesia atau orang luar? Itu dia. Adalah sini juga Gajah Tunggal apa gitu Bang. Aduh. Sampai besarnya kan berarti siapa yang menguasai industri karet itu sampai kayak gitu dipikirnya ke dalam-dalamnya. Lalu ujung-ujungnya yang paling penting adalah soal bagaimana orang merasa bahwa dengan naik mobil itu dia sesungguhnya mendapatkan keamanan, kenyamanan gitu ya, dengan harga yang wajar. Nah, itu makanya kalau kita lihat persaingan antara negara Korea dengan Jepang gitu ya, kalau harga mobil kan seru tuh. Diikuti dengan Cina kan harganya juga seru. Nah ketika SMK Neta apa SMK alam. Saya ngambil Cina aja dulu. Ketika mereknya mulai masuk ke Indonesia dan sebuah merek dari Amerika tutup, itu blok mesinnya masih tertulis GM itu. Blok mesinnya masih tertulis GM itu. Dia hengong tetap aja bisnis gitu ya. Iya, masih tetap tertulis General Motor gitu. Begitu juga yang namanya Korea itu orientasinya ke beberapa negara. Jadi karena mereka yang pertama kali menemukan teknologi, suka tidak suka di mereka itu jadi benchmark. Makanya Jepang bisa kita lihat bagaimana Jepang di satu sisi berkiblat ke Eropa, bagaimana di satu sisi Jepang juga berkiblat ke Amerika, tapi kemudian mengembangkan sendiri. Tapi itu tetap saja sama seperti juga Malaysia, tetangga kita mengembangkan proton. Gitu loh. Tadinya berkiblat ke Malaysia kan bisa bikin blok sendiri sudah, ya kan? Sudah bisa bikin blok sendiri. Dia berkiblat pertama ke Jepang, tapi Jepang belaga, dia pindah ke Prancis, ke Renault gitu. Tapi suspensinya naik proton tuh jauh lebih enak daripada merek Jepang di Indonesia yang harganya setara gitu. Iya, luar biasa memang. Itu orientasi. Selangkah lima maju. Teknologi itu benchmarking teknologi namanya. Benchmarking produk namanya kalau saya dalam itu namanya. Nah, kalau kita lihat situasi SMK yang kayak gitu, pertanyaan besarnya dia bikin blok mesin di mana tuh gitu. Dengan kalau dia pakai masih energi fosil dengan perbandingan kompresi berapa itu gitu. Terus spare partnya dari mana aja diambil gitu. Kan karena belasan ribu. Atau pabriknya cuma emblemnya saja. Gitu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ini misalnya katakan sekarang ini dengan penggunaan komponen dalam negeri yang tinggi yang 70-80%. Penggunaan komponen dalam pengertian bahan baku, dalam pengertian produk, atau dalam pengertian distribusi. Nah, itu. Di balik komponen ada komponen lagi. Aduh. Ya. Memang luar biasa. Ini apa ya, di balik ini semua kan ada apa fasilitas-fasilitas yang difasilitasi. Di balik industri ini orang bertanya, siapa sih di belakang ini? Suka begitu kan kejadiannya, dan ini menyebabkan adanya ranking korupsi tadi yang terus merosot. Yang saya mau tanyakan Bang,
semana parahkah hubungan korupsi dengan kemiskinan dalam sebuah negara? Ini korelasinya sejauh mana? Walaupun terlihat negara itu maju lah, apakah dengan adanya korupsi maka toh di semua negara juga ada korupsi? Gimana ceritanya Bang? Di banyak negara. Saya pernah menjadi dosen di sebuah lembaga penegak hukum selama puluhan tahun gitu ya. Dan kemudian tidak lagi menjadi dosen di sana karena mereka punya kebijakan politik gimana gitu, terserah mereka lah urusan. Yang saya mau cerita adalah tesis saya selalu ini tesa utamanya selalu buruknya penegakan hukum diikuti dengan tingginya Gini rasio, gitu ya. Ulang ya. Buruknya penegakan hukum diikuti dengan tingginya Gini rasio, dan itu diikuti dengan kemiskinan. Nah, itu yang saya bangun tesisnya. Dan itu bisa kita lihat pada wilayah di mana Gini rasionya tinggi, pada wilayah di mana ketimpangan ekonomi tinggi, maka di sana tingkat kejahatannya, baik kejahatan yang bersifat tradisional maupun bersifat modern, kualitas dan kuantitasnya meningkat. Jadi kayak gitu, dan di situ kelihatan penegakan hukum tidak memberi makna banyak bagi itu karena kebijakan ekonomi politiknya salah. Itu tesis saya. Itu bukan hanya terjadi di negara berkembang, itu terjadi juga di negara maju. Itu makanya walaupun Amerika kelihatannya hebat, tapi mereka tetap tidak bisa mengatasi ketimpangan pendapatan, ketimpangan rasial. Karena itu tetap saja terjadi penembakan macam-macam, tetap saja yang namanya polisi kulit hitam bisa menghajar, mantan-mantan polisi kulit hitam bisa menghajar yang namanya kulit putih, polisi kulit putih bisa saja menghajar kulit hitam. Itu salah satu wujud bentuk kejahatan. Luar biasa. Nah sekarang ketika kita ngelihat korupsi di Indonesia, bagaimana ceritanya? Ceritanya karena memang sistemnya salah. Ada sistem yang salah, diikuti dengan perilaku yang salah. Jadi dua kesalahannya. Di mana sistem salahnya? Sistem salahnya adalah tidak ada yang bisa mengontrol partai politik sebagai satu-satunya pemegang saham pembentukan pemerintahan melalui pemilu. Satu ya, tidak ada yang bisa mengontrol. Ini tesis besar utama. Tidak ada yang bisa mengontrol, mengawasi, memberikan kontribusi positif atas peranan yang sepatutnya, yang selayaknya dijalankan oleh partai politik. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua adalah di sistem pemilu. Itu kesalahan berikutnya di pemilunya, bisa kita lihat itu. Pertama adalah soal politik, yang kedua adalah sistem politiknya. Di situ kesalahannya berikutnya. Nah, kesalahan berikutnya adalah kekuasaan presiden itu tidak jelas bertanggung jawabnya kepada siapa. Terlalu besar. Kepada siapa sesungguhnya presiden harus bertanggung jawab? Mereka bilang, kan nanti kalau dalam satu periode pertanggung jawab berikutnya pada pemilu. Bagaimana mungkin kalau sistem pemilunya, sistem politiknya adalah sistem pemilu yang saya sebut sebagai demokrasi korporasi yang sebenarnya merupakan kudeta korporasi gitu. Nah, dari situ kelihatan bahwa sistem yang dibangun oleh Undang-Undang Dasar 2002 sesungguhnya secara tidak langsung, kalau pakai bahasa hukum, secara dilihat dari interpretasi mana-mana yang di dalamnya, itu membenarkan partai politik disuap oleh kekuatan ekonomi. Nah, ketika partai politik disuap oleh kekuatan ekonomi, dalam bahasa sekarang, oligarki bisnis bekerja sama dengan oligarki politik, bahasa kerennya begitu gitu ya. Kalau saya bilang, terjadi pembelian partai politik oleh yang namanya kekuatan ekonomi, maka suka tidak suka, korupsi menjadi halal. Itu. Ya, bagaimana mungkin? Korupsi kan bukan cuma sekedar mengambil uang negara. Korupsi juga bisa memberikan namanya hak-hak kekayaan negara diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang seharusnya itu merupakan hak rakyat, kan bisa begitu ngelihatnya. Otoritasnya disalahgunakan gitu, kan penyalahgunaan kewenangan istilahnya. Penyalahgunaan. Istilah halusnya gitu. Kalau istilah kasarnya kan rampok negara gitu. Jadi
ketika muncul tesis bahwa korupsi beriringan dengan kemiskinan, ya itu macam-macam. Kemiskinan bukan sekedar kemiskinan ekonomi, itu menggambarkan korupsi juga sekaligus kemiskinan moral. Nah, sampai kenapa kayak gitu tadi? Orang mestinya ngelihat kerangka sistem dan jadi pendekatannya pakai samikna watona. Jadi pakai pendekatan apa yang saya sebut sebagai pendekatan sistem dan pendekatan pelaku, pendekatan aktor. Kalau kita mengambil pakai pendekatan sistem dan pendekatan pelaku, kita akan menemukan akar masalahnya di mana. Kita juga tidak cuma sekedar menentukan daun masalah, ranting masalah, bukan. Tapi kita menemukan akar masalahnya di mana. Nah, di sanalah kemudian sejumlah orang yang berada dalam posisi kenyamanan menikmati kesalahan sistem dan pelaku itu tidak mau berubah. Inilah korupsi itu terus menerus. Saya ulang sejumlah orang yang merasa sedang menikmati dan nyaman dengan sistem yang salah itu gitu ya, itu tidak mau berubah. Ya sudahlah, jadilah kita begini gitu. Iya, karena kalau mau berubah kan misalnya ada seorang guru dulu, kepala sekolah di sini tuh pimpinan pendidikan mencalonkan sebagai anggota DPR. Kita malah bilang, ente udah gila apa ngabis-ngabisin duit. Nah kalau kita nggak mulai bagaimana Pak? Ya tapi kan kita udah tahu banyak orang terjerambab pada istilah ingin merubah atau berkarya di negara, tapi sedemikian badainya besar sekali malah beliau masuk lubang bareng-bareng gitu. Atau macam mana Bang? Ini kisah orang baik untuk berkata, kata banyak ahli itu. Nanti kalau nggak ada orang baik, ya semuanya jadi tidak baik dong. Apakah bisa di tengah masa? Saya jawab. Karena tesanya banyak orang baik yang tidak mau berpolitik gitu. Ya, begitulah. Itu pertanyaannya begini. Itu pertanyaan begini. Politiknya sistemnya baik, buruk, busuk atau gimana? Ini. Sistemnya dulu, politiknya politik dengan sistem politik yang baik, benar atau busuk dan buruk. Itu dulu pertanyaannya. Pertanyaan kedua, dan ini pertanyaan paling pertama sesungguhnya paling penting. Dalam Siratul Nabawiyah, adakah Rasulullah dan para sahabatnya menunjukkan satu pengalaman, pengetahuan dalam bahasa kerennya, menunjukkan kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual, bahwa dengan masuk ke kalangan Quraisy, dengan masuk ke kalangan Bani apalah yang berkuasa di Makkah sana, itu mereka bisa mengubah situasi, bisa nggak? Iya. Tidak pernah ada cerita, tidak pernah ada sejarah dalam Siratul Nabawiyah Rasulullah dan para sahabatnya bekerja sama dengan Quraisy, bekerja sama dengan Bani Hasim lain gitu ya, bekerja sama dengan Bani apapun ceritanya untuk melakukan perubahan di Mekah. Nggak ada kerjasamanya, nggak ada cerita juga mereka masuk ke dalam sistem Quraisy, nggak ada cerita. Nggak ada. Jadi tetap yang terjadi adalah demarkasi, tetap terjadi pemisahan. Karena apa? Karena memang Islam membangun sendiri sistemnya secara sistematik dan struktural, lalu kemudian masif, gitu. Jadi kalau ada tesis misalkan, ya kita kalau ingin berubah mesti masuk ke dalam, itu bertentangan dengan Siratul Nabawiyah. Itu bertentangan dengan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang sistem politik. Karena air tidak akan bercampur dengan minyak. Akan. Malam bisa dimasukkan dengan siang, tapi itu peristiwanya luar biasa. Kalau malam dimasukkan ke dalam siang gitu. Apa poinnya? Wah, hujan guntur macam-macam. Wah, itu mengerikan gitu. Kalau malam dimasukkan ke dalam siang. Gitu. Atau siang dimasukkan ke dalam malam, itu berarti terang rembulannya luar biasa gitu loh. Ya. Luar biasa, memang ini menjadi pengingat kita. Dan terakhir Bang, ini menjelang 8.40, ini kan semalam itu bulan luar biasa indahnya, 42 hari lagi menjelang Ramadan. Kalau Muhammadiyah sudah menentukan tanggalnya ya, yang lainnya mau ngeliat bulan. Apa ingatan Bang Ihsanuddin Nursi di bulan Rajab ini, pertengahan Rajab ini, menyongsong Ramadan, pendengar Radio Silaturahim, untuk menambah keimanan kita? Silakan Bang. Kalau kita belum menjalankan upaya mencapai keberkahan di bulan Rajab dan keberkahan di bulan Sya'ban, maka mari kita memburu keberkahan itu. Di posisi beberapa hari lagi, di 27 Rajab akan terjadi peringatan Isra Mi'raj.
hanya hitungan saya dalam hitungan seminggu ya kalau nggak salah betul. ya hitungan seminggu, nggak sampai seminggu, 6 hari lagi kurang lebih terjadi peringatan Isra Mi'raj. Nah itu sesungguhnya kita sedang dalam peristiwa ini, itu bentuk keberkahan yang amat sangat luar biasa gitu, dan itu kita diingatkan bahwa keberkahan itu hanya bisa dicapai kalau kita memang memiliki sikap kecintaan pada ajaran. Jadi konsepnya bukan melulu pada konsep transaksi, ketakwaan atau ketakutan, tapi kita dapat pada puncaknya, yakni sikap kecintaan. Nah, keberkahan yang optimal dalam rangka mencapai baliknya Ramadan, gitu ya. Kita tiba pada Ramadan sehingga kita mendapat seluruh rahimnya Allah pada kondisi itu, dan mendapat ampunan, dan kita kemudian kembali menjadi jernih gitu, hati kita, pikiran kita. Itu hanya mungkin kalau memang kita memiliki keberkahan di 2 bulan ini, di Rajab dan di Sya'ban. Nah, mari kita buru keberkahan itu. Percayalah, burung saja bisa mendapatkan makan. Semut saja yang kecil kayak gitu bisa terpenuhi makannya. Nyamuk saja yang umurnya hanya berapa saat gitu ya, tetap bisa mendapatkan makan gitu. Betul. Jadi asal syaratnya satu, Anda tidak dalam rangka memburu kekayaan, Anda tidak dalam rangka serakah dalam kehidupan, pasti Allah memberikan kenikmatan. Nah, untuk mencapai kenikmatan itu bukan hanya kenikmatan kenikmatan emosi, bukan hanya kenikmatan berpikir. Kalau kan kita suka mendengar, kita syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mendapatkan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Orang tentu bertanya, apa sih kenikmatan iman, apa sih kenikmatan Islam, itu gitu. Nah, itu hanya mungkin kalau Anda betul-betul sampai pada titik optimal mencapai keberkahan, baru Anda akan rasakan yang namanya kenikmatan beriman. Nah, itu kita mesti capai. Itu mesti dicapai, dan itu memenuhi beberapa syarat. Nah, sesungguhnya kenikmatan Ramadan itu bisa diraih kalau kenikmatan pada Rajab dan Sya'ban tercapai. Itu yang ingin saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sambil memohon maghfirahnya, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.